Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Pentakosta. Beberapa pekan yang lalu saya bincang-bincang atau ngobrol dengan beberapa teman OMK. Kalau boleh dibilang kami ngopi, yaitu ngobrol penting berkaitan dengan iman sebagai orang Katolik. Seorang dari mereka dengan terbuka mengatakan kepada saya bahwa sudah sekian lama ia tidak pernah datang ke gereja Katolik karena ia merasa tidak puas di gereja Katolik. Tidak puas karena di sana tidak ada puji-pujian dan khususnya tidak ada pencurahan Roh Kudus. Makanya ia lebih tertarik pergi ke tempat lain. Saya katakan, bagus, kamu bisa melihat perbedaan itu. Dan saya bersyukur, karena walaupun kamu sudah menilai demikian, tetapi kamu masih berada di sini, di gereja Katolik ini. Kemudian saya berusaha untuk menjelaskan kepada mereka semua, sebenarnya hal-hal itu ada di dalam gereja Katolik. Bahkan lebih dari itu, hanya saja kita orang Katolik kadang kurang menyadarinya, kurang merasakannya. Setiap perayaan kita punya begitu banyak lagu yang dinyanyikan. Ada propriumnya di sana, ada ordinariumnya di sana. Dan kita semua umat diajak untuk bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan. Tapi umat lebih banyak memilih untuk diam, tidak mau bernyanyi bersama-sama. Kita punya liturgi sabda dan liturgi ekaristi yang jelas dan baku. Dan dalam liturgi itu kita meminta Tuhan untuk membuat kita sadar akan kehadirannya. Roh Kudus telah dianugerahkan ke atas kita masing-masing yang hadir di dalam misa itu. Hanya kita tidak menyadarinya. Jadi bukan tidak ada, tetapi tidak disadari, tidak dirasake oleh kita semua. Hanya kalau memang permintaan kamu, cara atau tata perayaan ekaristi yang lain, dan kamu mau terapkan di dalam gereja Katolik, minta maaf, tidak mungkin akan bisa. Warisan sejarah gereja, tradisi gereja terlalu besar dan agung untuk diubah hanya demi memuaskan keinginan seorang umat. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya mau fokus pada satu poin saja, yaitu apakah benar tidak ada pencurahan Roh Kudus? Seandainya orang benar-benar memahami apa arti Pentakosta atau apa makna turunnya Roh Kudus atas para rasul, salah pandang seperti ini bisa dihindari. Kita tahu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dengan demikian, sejak awal hidupnya dia sudah memiliki Roh Kudus. Tetapi dalam pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus kemudian diurapi lagi dengan Roh Kudus. Dengan pengurapan ini, Yesus dilengkapi dengan kekuatan ilahi Roh Kudus untuk memampukan ia menjalankan tugasnya sebagai Mesias. Begitu juga dengan jemaat perdana, dengan perkataan dan karya-karya Yesus, dengan pembaptisan yang mereka terima dari Yesus, sudah menerima Roh Kudus. Akan tetapi dengan peristiwa Pentakosta ini,
mereka dilengkapi lagi dengan kekuatan ilahi Roh Kudus untuk memberikan mereka kekuatan, untuk memampukan mereka menjadi saksi dan pewarta kebangkitan Kristus. Jadi Roh Kudus itu sejak awal sudah dianugerahkan. Pada saat Pentakosta mereka dilengkapi dengan kekuatan yang lebih agar mereka mampu menjadi pewarta kebangkitan Yesus. Hal yang sama juga terjadi pada diri kita yang menjadi murid-murid Kristus pada zaman ini. Dengan pembaptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sudah memiliki Roh Kudus, kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah dianugerahi Roh Kudus. Namun dengan sakramen Krisma, kita dilengkapi lagi dengan kekuatan ilahi Roh Kudus untuk melanjutkan tugas pewartaan dan menjadi saksi kebangkitan Kristus dan menjadi pewarta karya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu, di mana letak salah pahamnya atau di mana letak tidak ada pencurahan Roh Kudus di dalam gereja Katolik pada saat perayaan Ekaristi? Salah paham itu terletak pada pandangan bahwa orang yang diurapi dengan Roh Kudus harus bisa berbicara dalam bahasa roh. Jadi begitu ditumpangi tangan, dia mulai berbicara tidak karu-karuan, tanpa dimengerti oleh orang lain dan bahkan dirinya sendiri. Lalu dikatakan dia diurapi Roh Kudus. Pandangan macam ini yang harus diluruskan di dalam gereja Katolik. Roh Kudus dikenal bukan dari bahasa yang tidak dimengerti, tetapi dari bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Bahasa mudah dimengerti itu seperti apa? Selama 9 hari novena ini, kita selalu bacakan dan renungkan yang dikutip dari Galatia bab 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang dilakukan para rasul dalam bacaan pertama hari ini, sehingga membuat semua orang heran dan tercengang-cengang. Mereka tercengang-cengang karena para rasul, berkat pengurapan Roh Kudus yang mereka terima, mereka dapat melakukan banyak perbuatan baik tanpa melihat dari mana asalnya. Siapa saja mereka layani dengan penuh sukacita. Karena itu, dalam bacaan Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini juga ditegaskan bahwa kita semua ini telah dicurahi Roh Kudus oleh Yesus sendiri. Ia telah menghembusi kita semua dengan Roh Kudus dan memberikan damai bagi kita semua. Dan Yesus mengatakan begini, seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka dalam perayaan Pentakosta ini, kita semua diingatkan kembali bahwa kita semua ini telah dicurahi Roh Kudus oleh Yesus sendiri, dan kita diutus oleh Yesus untuk pergi mewartakan damai kepada dunia, kepada semua orang yang kita jumpai. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa para rasul menerima curahan Roh Kudus atau Pentakosta itu sendiri tidak terjadi di gereja atau di bait Allah atau di tempat-tempat suci yang lainnya. Peristiwa Pentakosta itu terjadi di sebuah ruangan kecil di dalam rumah, di mana di ruangan itu mereka selalu berkumpul, mereka selalu hadir bersama-sama
untuk makan dan untuk berdoa. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membuka diri kita, pikiran dan hati kita, menyadari sungguh-sungguh akan Roh Kudus yang telah dianugerahkan oleh Yesus kepada kita masing-masing. Ciptakanlah Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi teristimewa di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam rumah di mana kita tinggal masing-masing, dalam rumah tempat di mana kita selalu berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Pentakosta dirasakan dalam rumah keluarga apabila ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.